Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Wow, 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 wow. Ini media Malaysia memang mengajak ribut, guys. Kemarin ada wacana PSSI akan mengundang Malaysia untuk bertanding di mini turnamen ya, guys. Dan media Malaysia ini bilang sangat tidak sopan. Turnamen apa ini jauh level dengan Malaysia. Wow. Tahu rank Malaysia itu sudah di bawah Indonesia ya, guys. Sedangkan medianya bilang sudah jauh dengan level Malaysia. Maksudnya gimana ini, guys? Ini Malaysianya yang tidak selevel dengan Indonesia atau Indonesia yang tidak selevel dengan Malaysia? Memang media Malaysia ini perlu dikasih paham ya, guys. Atau ini hanya alibi biar Malaysia tidak ketemu Indonesia, biar tidak dibantai Indonesia ya, guys. Tulis di komen. Selama ini kita semua tahu bahwa fans tim nasional Malaydes itu selalu mengejek, merendahkan, dan menghina tim nasional Indonesia. Padahal sesungguhnya mereka adalah supporter timnas yang paling tidak tahu diri. Supporter timnas yang paling tidak tahu malu. Kenapa? Karena sesuai data dan fakta, dalam 2 tahun terakhir, sejak tahun 2023, timnas Malaydes ini tidak pernah punya prestasi apa-apa. Saya tidak bicara tahun 2022 ke bawah, tapi sejak 2023 ke atas. Karena walaupun di bawah tahun 2022 itu timnas Malaydes sebenarnya juga tidak punya prestasi, tapi kita tidak bahas itu. Saya hanya akan ungkapkan fakta-fakta sejak tahun 2023. Dan ini untuk menangkal ucapan-ucapan dan ejekan-ejekan dari fans tim nasional Malaydes agar mereka sadar, agar mata mereka terbuka untuk melihat fakta yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya timnas Malaydes itu tidak ada apa-apanya. Timnas Malaydes hanyalah badut ASEAN. Mengapa saya katakan timnas Malaydes adalah badut ASEAN? Karena sejak tahun 2023, sesuai data dan fakta yang nanti akan saya ungkapkan, timnas Malaydes ini jangankan berprestasi atau menjadi juara. Di semua turnamen yang diikuti, di semua kelompok umur, baik putra maupun putri, timnas Malaydes tidak mampu mencapai semifinal. Intinya di kejuaraan-kejuaraan di level ASEAN ataupun di level Asia hanya mampu sampai babak grup. Tapi kalau ngomong sombongnya luar biasa. Nanti akan saya ungkap fakta-faktanya. Di sini saya tidak membicarakan tim nasional Indonesia yang masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Karena saya ingin membuat perbandingan antara tim nasional Indonesia dan tim nasional Malaydes. Jadi tentunya tidaklah apple to apple jika saya membandingkan Indonesia dan Malaydes jika hal tersebut berhubungan dengan Piala Dunia. Karena tentunya kita semua tahu Malaydes justru sudah gugur sejak babak-babak awal di kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi tidak cocok membandingkan Indonesia dengan Malaydes di kualifikasi Piala Dunia. Nah, sebab itu saya hanya akan bandingkan timnas Indonesia, baik putra maupun putri, di semua kelompok umur yang berlaga di level Asia ataupun ASEAN. Saya pernah baca sebuah komentar di sosial media bahwa fans Malaydes, bahkan media Malaydes mengatakan bahwa Indonesia adalah raja runner-up. Apa mereka lupa bahwa tim nasional Indonesia putra adalah juara SEA Games tahun 2023. Dan pada saat Indonesia juara itu, Malaydes tidak lolos grup. Lalu pada tahun 2024, Indonesia adalah juara
ASEAN Women 2024 atau AFF Women 2024. Dan pada saat Indonesia menjadi juara, justru Malaidesh Putri tidak lolos grup. Selain kedua fakta ini, saya akan ungkapkan fakta-fakta yang lebih lengkap sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini. Dan kita mulai dengan sepak bola putra. Ini datanya. Pada ajang ASEAN U23 atau AFF U23 tahun 2023, tim nasional Indonesia mampu mencapai final dan bertemu dengan Vietnam. Dan akhirnya Indonesia menjadi runner-up. Sedangkan tim nasional Malaidesh hanya mampu berada di posisi keempat setelah kalah dari Thailand. Kemudian di ajang Piala Asia U23 tahun 2023. Pada kejuaraan ini, Indonesia mampu mencapai semifinal, bertemu dengan Uzbekistan, dan Indonesia kalah, lalu di perebutan posisi ketiga, ketemu dengan Irak, dan Indonesia kalah lagi. Jadinya Indonesia berada di posisi keempat dan berhak menjalankan babak playoff dengan wakil dari Afrika, yaitu Guinea. Walaupun akhirnya Indonesia kalah juga. Jadinya Indonesia belum berkesempatan untuk bisa berlaga di Olimpiade. Namun tentunya ini sebuah prestasi yang sangat baik bagi tim nasional Indonesia U23. Sedangkan timnas Malaidesh tidak lolos grup dan pulang. Lalu pada Piala Dunia U17 tahun 2023, Indonesia menjadi peserta Piala Dunia U17 tahun 2023 itu karena Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Sedangkan tim nasional Malaidesh duduk di rumah nonton King Indo bertanding. Kemudian pada Piala Asia tahun 2023, di sini Indonesia lolos ke 16 besar atau ke perempat final. Walaupun akhirnya kalah, tapi tentunya sebuah prestasi bagi Indonesia karena ini pertama kalinya Indonesia lolos ke 16 besar. Sedangkan Malaidesh lagi-lagi tidak lolos grup dan pulang. Dan Malaidesh belum pernah mencapai prestasi yang dicapai Indonesia pada ajang Piala Asia. Karena Malaidesh belum pernah lolos ke 16 besar. Lalu pada ASEAN U16 tahun 2024. Kemudian ASEAN U16 atau AFF U16 tahun 2024. Pada ajang ini Indonesia mencapai semifinal dan akhirnya berada di posisi ketiga. Sedangkan Malaidesh lagi-lagi tidak lolos grup dan pulang. Kemudian pada ASEAN atau Piala AFF tahun 2024. Pada ajang ini Indonesia mengirim tim nasional U22. Waktu itu salah satu pemainnya adalah Kadek Arel yang masih sangat muda. Bahkan jangankan pada saat itu, saat ini aja usianya masih 20 tahun. Berarti memang pada saat itu dia masih sangat muda. Sedangkan timnas Malaidesh mengirim tim utamanya ke Piala AFF tahun 2024 ini. Dan hasilnya adalah kedua negara sama-sama tidak lolos grup. Hanya saja tentunya Malaidesh merasa sangat malu karena mereka mengirim tim utama tapi tidak lolos grup. Lalu pada ajang ASEAN U23 tahun 2025 yang barusan berlangsung, Indonesia sebagai tuan rumah. Pada ajang ini Indonesia mencapai final dan kembali bertemu dengan Vietnam. Walaupun akhirnya Indonesia menjadi runner-up. Lalu timnas Malaidesh bagaimana?
Lagi-lagi timnas Malaides tidak lolos grup dan pulang. Dan yang sakitnya, mereka pulang karena tidak mampu mengalahkan Indonesia. Mereka harus menang dengan selisih 2 gol, tapi akhirnya bermain bertahan. Hanya sekedar untuk bisa menahan imbang Indonesia agar tidak kalah dari Indonesia. Dari situ dapat kita lihat bahwa sebenarnya Malaides ini yang penting tidak kalah dari Indonesia. Dan itu berarti jika bisa tidak kalah dari Indonesia, itu merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan mereka. Dapat kita lihat di sini bahwa hanya pada ajang ASEAN U23 tahun 2023 saja Malaides yang bisa mencapai semifinal. Sisanya Malaides tidak lolos grup. Jadi hampir di semua kejuaraan Malaides pulang lebih awal. Tapi kalau soal omongan, kalau soal bacotan luar biasa. Memang supporter Malaides ini pandainya hanya omong besar. Dan tim nasional Malaides tidak ada prestasi apapun. Lalu kita berpindah ke tim nasional putri. Pada ajang ASEAN U19 Girls tahun 2023, Indonesia mencapai semifinal dan akhirnya berada di posisi keempat. Sedangkan tim nasional Malaides lagi-lagi tidak lolos grup, lagi-lagi pulang lebih awal. Lalu pada ajang ASEAN Women 2024 atau AFF Women 2024, di sini Indonesia menjadi juaranya dan timnas putri Malaides tidak lolos grup, lagi-lagi pulang. Kemudian pada ajang ASEAN U19 Girls tahun 2025, Indonesia mencapai semifinal dan berada di posisi 3, sedangkan Malaides lagi-lagi tidak lolos grup dan pulang. Kemudian pada ajang ASEAN Women tahun 2025 atau AFF tahun 2025, Indonesia tidak lolos grup dan pulang. Tapi Malaides tidak ikut karena tidak lolos kualifikasi. Sekali-sekalinya Indonesia tidak lolos grup, malah Malaidesnya tidak lolos kualifikasi dan tidak ikut pada ajang ASEAN Women 2025. Memang nggak mampu sebenarnya Malaides ini mengimbangi tim nasional Indonesia. Dan yang terakhir, yang masih berlangsung saat ini, yaitu ASEAN U16 Girls Championship tahun 2025. Pada ajang kali ini, lagi-lagi Indonesia lolos ke semifinal dan barusan kalah dari Australia hingga akhirnya harus berebut posisi ketiga dengan Vietnam. Dan pertandingannya belum dimulai. Tapi tim nasional Malaides lagi-lagi pulang, lagi-lagi tidak lolos grup. Malaides pulang tidak lolos grup karena kalah dari Indonesia dengan skor 3-1. Dan dari daftar ini bisa kita lihat, tidak satu pun tim nasional Malaides bisa lolos ke semifinal. Hanya mampu sampai babak grup. Bahkan di satu kejuaraan justru tidak lolos kualifikasi. Tapi omongannya sangat-sangat besar. Kalau mengejek Indonesia, seolah-olah mereka lah yang paling top. Padahal sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sangat jauh perbedaan kualitas, sangat jauh perbedaan prestasi antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Malaides di semua kelompok umur putra dan putri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prestasi tim nasional Malaides ini tidak sebesar mulutnya. Prestasinya tidak sebesar omongannya. Dan saya teringat dengan pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nggak ada isinya. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.